Halo sahabat Tabura, di mana saja berada. Selamat malam, selamat pagi, dan selamat siang untuk sahabat Tabura. Kembali di Tabura Podcast. Di episode pertama ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa bagi kami Tabura. Teman kami Jose sebagai salah satu aktivis, banyak talenta yang dimiliki, multi talent juga sih. Tapi nanti sebelum kita masuk lebih jauh untuk membahas soal apa sih aktivitas dari sahabat kita, Jose Mayor, kita akan mungkin pertama perkenalkan dulu ya. Ini teman kita Jose Mayor, silakan. Ya baik, selamat sore untuk semua. Perkenalkan, nama saya Jose Mayor. Untuk keseharian di sini saya sementara dipercayakan untuk memimpin sebuah perkumpulan, yaitu Komunitas Pena Kreatif Papua Barat, yang ya sudah hampir sekarang menjelang 4 tahun, mau masuk ke 5 tahun ini. Komunitas ini kita lebih banyak berkecimpung di dunia literasi, terkhusus dalam mendokumentasi dan mempublikasikan cerita-cerita rakyat. Pena Kreatif Papua Barat ya? Ya, Pena Kreatif Papua Barat. Oke. Bergerak di bidang literasi. Kalau di Pena sendiri teman-teman lebih fokus di apa? Kan ada banyak tuh untuk terkait dengan literasi. Ya. Untuk Pena apa? Kalau di Pena kita lebih konsen ke dunia kepenulisan. Jadi kalau literasi kan ada terkait membaca, menulis, kemudian mengelola informasi, tapi kita di Pena lebih fokus ke menulis dan mempublikasikan karya tulis. Baik. Oke. Berarti konten atau karya-karya diangkat lebih ke kontekstual kan, ke Papuan. Ya, jadi memang dengan terkait dengan nama Pena Kreatif Papua Barat, jadi bagaimana pena yang adalah alat tulis yang digunakan oleh semua, kemudian Papua Barat adalah ibu kota provinsi di tanah Papua, sehingga bagaimana kita menggunakan itu menjadi satu filosofi yang digunakan sebagai acuan untuk pena kreatif. Lagi kita menggunakan pena untuk mendokumentasikan hal-hal yang kontekstual dan tentang budaya, kemudian cerita-cerita rakyat yang ada di atas tanah Papua ini kita coba untuk dokumentasikan ke dalam sebuah buku, lalu dipublikasikan kepada khalayak umum. Oke, baik teman-teman, sahabat Tabura, teman kita Jos, tapi lebih dikenal dengan Mansar Biak Barat. Beliau ini gigi agak sedikit putih karena biasa makan pinang, biasa mengunyah pinang. Jadi kebetulan teman kita ini sebagai koordinator dari Pena Kreatif Papua Barat. Mungkin di teman-teman di home base-nya di mana? Mungkin untuk sementara home base kita di Amban, di Jalan Manunggal Besar di Kabupaten Manokwari. Oke, baik. Mungkin ada semacam link begitu atau web yang teman-teman dari kabupaten kota khusus di Papua Barat atau setanah Papua juga bisa bergabung kah untuk ada diskusi-diskusi begitu yang dibuka, sehingga potensi-potensi dari daerah-daerah di khusus di tanah Papua ini bisa tersalurkan melalui karya penulisan. Terkait channel untuk menggabungkan beberapa daerah yang ada di luar Manokwari untuk kita dapat bersama-sama berkomunikasi. Untuk sementara saat ini kita hanya menggunakan media Facebook dan WhatsApp serta Instagram. Namun lebih banyak itu kita komunikasi di dalam WhatsApp group, kemudian apa yang telah kita diskusikan dalam WhatsApp group kita publikasi ke dalam Facebook dan juga Instagram. Baik, teman-teman, Pena Kreatif ini berdiri sejak
tahun 2018 ya kalau tidak salah. Tahun 2018. Baik, mungkin ada karya-karya yang dihasilkan dari pertama berdiri sampai sekarang di akhir tahun 2024. Jadi untuk saat ini sejak 2018, setelah dari beberapa diskusi-diskusi dengan teman-teman, akhirnya mulai dari tahun 2018 hingga 2021 baru komunitas ini sudah terbentuk di tahun 2018. Namun di tahun 2021 baru komunitas ini secara resmi terdaftar di Kesbangpol, karena kita juga memiliki akta notaris. Jadi kita diakui sebagai organisasi yang sah di dalam Republik Indonesia. Kemudian sejak saat itu kita juga sudah punya beberapa karya, yaitu ada 3 buku yang diproduksi oleh komunitas pena kreatif. Pertama buku novel yang menceritakan tentang bagaimana perjalanan orang Papua saat sebelum ada pemerintahan Republik di Indonesia. Jauh sebelum itu, ketika masih kerajaan, ada perjalanan panjang invasi masyarakat dari Papua hingga ke Tidore. Itu dikaryakan dalam bentuk novel yang berjudul Songkodore. Kita publikasikan pada tahun 2022. Kemudian di saat bersamaan juga ada 2 buku yang lain, yaitu Kontemplasi Puisi dan juga kumpulan cerpen. Dari 3 materi sajian yang kita munculkan dalam buku itu, dari gaya bahasanya kita muat semua tentang Papua. Kemudian untuk lebih detail kontekstual bahasanya itu kita menggunakan mixing bahasa Papua Melayu. Kenapa kita pakai itu? Karena kita ingin supaya ketika materi yang kita buat disajikan kepada kalayak terkhusus masyarakat yang ada di tanah Papua, mereka tidak susah untuk menerjemahkan atau menerima materi yang kita sajikan dalam buku, karena materi bahasa yang digunakan dalam karya tulisan itu menggunakan dialek-dialek Papua. Baik teman-teman, ini bukan karena isunya panas jadi kita punya teman ini keringat, tapi karena ruangannya kebetulan cuaca di Manokwari lagi panas. Mungkin Mansar Biak Barat bisa lap dulu. Oke. Baik, terkait dengan 3 karya yang dihasilkan dari teman-teman komunitas pena kreatif Papua Barat, ada puisi, ada cerpen, dan juga ada novel. Ini yang mengangkat soal kontekstual ya, cerita-cerita di kontekstual Papua. Kalau teman-teman mau pesan buku atau membutuhkan referensi, terutama teman-teman yang studi akhir atau ingin menambah pengetahuan tentang Papua, itu biasa pesan di mana ya? Kalau untuk pemesanan buku bisa langsung di Facebook dan juga Instagram Pena Kreatif Papua Barat. Oke. Untuk pena sendiri baru terbentuk di Manokwari atau ada cabang atau semacam narahubung di kabupaten kota lain di Papua Barat kan? Jadi secara histori pena ini kita buat dia untuk ke seluruh tanah Papua sih. Namun untuk saat ini konsen teman-teman semua masih terfokus di Manokwari. Namun dalam waktu berjalan kita juga sudah berkomunikasi kemudian ke teman-teman di daerah untuk mempersiapkan beberapa cabang, contoh di Teluk Bintuni, di Nabire. Jadi dia tidak hanya konsen di Provinsi Papua Barat, namun di antero tanah Papua. Oke. Nah, tujuan kita tadi bagaimana kita mendokumentasikan semua potensi-potensi cerita-cerita rakyat atau tradisi-tradisi kebudayaan yang ada di setiap daerah, kita dokumentasikan dan publikasikan dalam bentuk buku. Baik, teman-teman, saya ingin tahu sih apa yang pasti teman-teman di rumah juga ingin tahu apa yang menjadi latar belakang atau motivasi dari teman-teman di Amban membentuk komunitas pena kreatif. Ya, jadi terkait motivasi kenapa kita buat pena kreatif ini, hari ini ketika kita berbicara tentang literasi, maka kita berbicara tentang peradaban. Bagaimana suatu peradaban itu dinyatakan maju ketika
ada lonjakan, ada sebuah kemajuan yang terjadi di dalam peradaban tertentu, yaitu ketika kita berbicara peradaban maka kita berbicara literasi. Bagaimana ada dari zaman purba kita ke modern, namun ketika kita mau masa peralihan ini, ketika itu tidak terdokumentasi, maka kita tetap ada pada masa prasejarah saja. Namun ketika kita masuk ke dalam sejarah berarti itu sudah dalam bentuk tulisan. Itu pertama. Kemudian kedua, hari ini dalam beberapa data yang muncul, angka putus sekolah di Papua sangat tinggi. Itu putus sekolah. Artinya kita belum mampu untuk mendeteksi ke ranah yang lebih detail, mereka ini putus sekolah di saat sudah mengerti tentang baca tulis atau belum. Itu akan jadi masalah ketika angka putus sekolah tinggi dan yang buta aksara lebih banyak daripada angka putus sekolah. Artinya ini adalah bom waktu, di waktu yang akan mendatang orang-orang ini atau teman-teman yang tidak tertentu ini akan menjadi suatu masalah di tempat ini. Itu ya. Baik, berarti selain teman-teman mendokumentasikan potensi daerah, berarti ada kegiatan-kegiatan juga yang ini ya, mendorong untuk membantu pemerintah dalam hal memberantas buta aksara ini. Ya, jadi untuk kegiatan-kegiatan seperti begitu sudah menjadi hal wajib yang selalu kita lakukan, mulai dari kita melakukan diskusi-diskusi ke kampus, kemudian diskusi-diskusi atau pelatihan-pelatihan di luar dengan mengajak teman-teman pemerhati yang ada di masyarakat umum, dan juga kita coba memacu semangat kepenulisan teman-teman yang ada di tanah Papua dan teman-teman yang ada di luar Papua untuk lebih mengenal Papua dengan tema-tema Papua. Kita buatkan dalam bentuk festival. Baik teman, teman-teman sahabat Tabura, ini dari tadi teman kita yang disapa akrab dengan Mansar Biak Barat menyampaikan bahwa ada suatu yang dari hasil diskusi dibuat suatu kegiatan festival. Mungkin ada teman-teman juga langsung terlibat langsung dengan festival yang baru dibuat ini Pak ya, sekitar tanggal 22 November kah? Yes. Mungkin bisa cerita sedikit supaya teman-teman di luar tahu bagaimana gambaran aktivitas dari komunitas pena kreatif di Papua Barat. Silakan. Jadi terkait festival yang kita buat pada tanggal 20 November lalu, itu tujuannya itu adalah bagaimana kita memicu semangat teman-teman penulis untuk terus menggali potensi-potensi kepenulisan yang ada pada diri mereka. Kemudian kita memaksa teman-teman yang ada di luar Papua untuk mereka juga terlibat ke dalam kegiatan yang kita buat dengan hadiah-hadiah yang kita tawarkan yang sangat baik, sehingga memicu mereka juga untuk harus terlibat. Tetapi ketika mereka terlibat, mereka diharuskan untuk menulis tentang tema-tema yang kepapuaan, sehingga kita secara tidak langsung kita ingin supaya orang-orang yang ada di luar Papua juga mengenal Papua secara utuh. Ada berapa cabang lomba yang dilaksanakan di festival? Kemarin untuk festival itu kita buat 3 mata lomba, yaitu string band akustik Papua, kemudian penulisan feature dan penulisan cerpen. Ini peserta dari luar ya? Kalau untuk string band akustik kemarin kegiatannya setanah Papua. Kita buka untuk level setanah Papua dari Sorong sampai Samarai. Kemudian kalau untuk cerpen dan feature itu kita buka nasional. Nasional. Itu banyak yang mendaftar ya dari Untuk sisi antusias peserta sangat banyak, namun kemarin terkhusus di feature itu banyak yang terkendala karena hubungan konektivitas dari daerah ke Manokwari yang terbatas, sehingga mereka banyak yang tidak sempat hadir. Karena untuk stream band itu kita bikin on the spot di Aula Universitas Papua. Kemudian kalau cerpen dan feature itu kita penyelesaian by naskah, jadi peserta menyiapkan naskah, dikirimkan ke panitia, lalu panitia melakukan penilaian.
Baik sahabat Tabura, ini banyak sekali aktivitas yang dilakukan dari teman-teman di komunitas Pena Kreatif Papua Barat mulai sejak terbentuk 2018 ya sampai sekarang. Nah tadi saya coba untuk menghitung, ada diskusi, ada pelatihan penulisan, ada berapa buku yang dihasilkan, terus terakhir kegiatan festival ya. Saya penasaran dengan dukungan dana ini, apakah perhatian pemerintah sangat terbuka bagi kalangan muda-mudi di Papua Barat untuk memberikan baik sponsor dari sisi dana maupun ruang untuk berekspresi kah? Untuk mungkin teman ini bagaimana sih perhatian pemerintah terhadap teman-teman komunitas di Papua Barat? Kalau untuk saat ini terkait kepedulian pemerintah kepada teman-teman pegiat, menurut saya masih sangat rendah. Karena berangkat dari tahun 2018 sejak kita bergerak hingga saat ini tuh kita hampir semua kegiatan kita swadaya dari dalam kelompok. Dan sempat kita coba membangun komunikasi ke beberapa senior-senior yang ada di OPD-OPD, namun dengan alasan birokrasi dan sebagainya sehingga tidak dapat mendukung. Artinya secara tidak langsung hal ini mereka juga tidak serius untuk melihat bagaimana pentingnya kita membangun suatu kesadaran tentang literasi di tanah Papua ini. Baik, berarti terkait dengan literasi ini juga bagian dari investasi sumber daya manusia khusus di tanah Papua ini. Jika kita mau berbicara tentang bagaimana Indonesia emas, kita mau berbicara tentang Papua emas, maka kita harus berbicara tentang membangun SDM. Kita harus berbicara tentang menginvestasikan manusia yang sadar, manusia yang paham tentang literasi, supaya ketika kita berbicara Indonesia emas, kita berbicara tentang manusia-manusia Papua yang hebat begitu. Baik. Itu sejauh ini perhatiannya kurang tidak begitu ini dari sisi pemerintah belum ya? Belum Ya, mungkin ada, tetapi yang secara langsung menyentuh dengan aktivitas dan kerja-kerja kita sampai saat ini belum ada. Baik. Kebetulan ini masa transisi teman-teman. Jadi bagaimana sih harapan ke depan dari Mansar Biak Barat sendiri, Bung Jose, untuk di masa transisi ini di kepemimpinan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi untuk memberikan kebijakan maupun ruang-ruang yang terbuka bagi muda-mudi di tanah Papua untuk berekspresi. Harapannya seperti apa? Harapan saya, jangan kita paksakan ikan untuk memanjat pohon, tetapi kita lepaskan ikan untuk terus berenang aja di dalam laut. Artinya ini potensi-potensi yang ada, jangan kita arahkan untuk melakukan satu hal, tetapi kita bantu mereka dengan stimulus, dengan fasilitas agar mereka dengan skill-skill yang ada bisa menyebar kemana-mana, kemudian menyebarkan itu kemampuan yang mereka miliki untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada. Karena ketika kita berbicara tentang pendidikan formal, hari ini angka putus sekolah di tanah Papua sangat tinggi. Jadi akan banyak anak-anak yang tidak tersentuh dengan pendidikan formal. Maka informal seperti begini, pegiat-pegiat ini yang harus kita tingkatkan supaya teman-teman yang tidak sempat menempuh ilmu dalam pendidikan formal, mereka bisa mendapat penambahan skill-skill di luar pendidikan formal seperti begitu. Baik, berarti harapannya seperti itu ya, di masa transisi di kepemimpinan yang baru ini lebih banyak perhatian kepada ini teman-teman di komunitas untuk meningkatkan. Banyak perhatian, bukan hanya perhatian, tetapi perhatian dan juga prinsip eksekusi yang harus lebih cepat tanggap. Jangan ada perhatian tetapi dengan alasan birokrasi akhirnya itu menjadi suatu proses yang sangat panjang yang membosankan hingga ada bagian-bagian yang menjadi terputus. Baik teman-teman, terima kasih teman-teman, terutama sahabat Tabura yang dengan setia menonton Tabura Podcast. Mungkin sedikit banyak soal Pena Kreatif Papua Barat 24 ini. Terima kasih juga buat Mansar Biak Barat yang sudah meluangkan waktu untuk datang berkunjung ke Tabura Podcast. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode berikut dengan narasumber yang tentunya berbeda dan cerita-cerita yang sangat menarik untuk teman-teman ambil untuk pelajari. Saya Kamasan, sampai bertemu di episode berikut di podcast Tabura Pos.